Malaysia bertepatan pada hari Selasa tanggal 17 Agustus tahun 2021. Siap laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih. Hadirin dimohon berdiri. Hormat. Dan Tanah airku, tanah tumpah darahku. Salah bunuh diri, jadikan ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. gagah. Dan Hadirin diperkenakan duduk kembali. Pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena
tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil yang beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilakukan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dan kepada para pengikut Rasulullah, kepada pendahulu-pendahulu bangsa kita yang telah mendahului kita ada di alam barzakh. Semoga mereka ditempatkan di tempat yang menyenangkan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga semoga pemerintah kita bangsa Indonesia diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengatur bangsa kita menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, serta mereka diberi bimbingan ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya para hadirin, para peserta upacara, para dewan guru, siswa dan siswi yang dirahmati Allah, tidak banyak yang saya sampaikan pada momentum hari kemerdekaan hari ini, yaitu marilah kita sejenak merenungi bahwa kita sudah seperti disampaikan tadi, sudah 76 tahun merdeka, dan bangsa kita adalah bangsa yang besar, bukan bangsa yang kecil. Dari pulaunya Indonesia ada 17.499 pulau dengan luas wilayah
7,81 kilometer. Itu adalah daerah yang luas. Kenapa saya katakan luas? Dari itu seperti dalam sejarah dari Anyar Panarukan itu, atau dari sekitar Situbondo ke Jakarta itu hanya 1000 kilometer. Sedangkan luas Indonesia adalah 7,81 kilometer dengan perincian 3,25 itu dari lautan, dan terdiri dari lautan 3,25 kilometer terdiri dari lautan, dan 2,45 kilometer dari daerah zona eksklusif, yaitu yang mendekati dengan perbatasan dengan negara lain di perairannya, dan luas daratan 2,1 kilometer. Itulah luas bangsa negara kita yang tersebar, terdiri dari 33 provinsi dengan hampir mencapai dengan 800 kabupaten lebih. Dan negara kita merupakan negara yang besar yang tersebar di berbagai pulau. Apa maknanya dari memperingati hari kemerdekaan? Kita yang hidup di Madura bersama, berbahu-membahu, bersinergi dengan daerah-daerah lain, dengan suku-suku yang lain, untuk mengisi kemerdekaan itu, untuk mendukung program pemerintah agar negara kita menjadi negara yang baik. Kalau di setiap daerah sudah baik dan sadar dan maju, maka insya Allah ke depan negara kita akan menjadi bangsa yang maju. Lalu hubungannya dengan memaknai kemerdekaan, mengambil hikmah kemerdekaan dengan madrasah kita Raudatul Iman. Saya ada sedikit dari pernyataan dari termasuk tokoh yang saya juga kagumi. Beliau adalah Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Soekarno, yang beliau mengatakan diantaranya yang cukup populer, perjuanganku lebih mudah karena aku menghadapi penjajah, tetapi perjuanganmu lebih sulit karena engkau menghadapi bangsamu sendiri. Mengambil hikmah dari ini artinya bagaimana kita lebih sulit karena berhadapan dengan teman-teman dan bangsa sendiri. Seperti saya contohkan, ketua yayasan sulit karena akan berhadapan dengan kepala sekolah dan guru-guru. Misalnya naudzubillah, guru-gurunya kurang disiplin, kurang rajin, maka itu berat bagi kepala sekolah. Bagi kepala sekolah berat menghadapi guru-guru. Ditambah lagi berat karena persoalan sebagaimana yang disampaikan di PAUD, persoalan hidup dengan penuh perasaan dan cinta. Melaksanakan kegiatan yang disertai cinta itu memang berat tugasnya, karena istilah Maduranya atinah kerpekeran muntai pegena. Jadi saya bersyukur kalau semua siswa, semua dewan guru melaksanakan tugas itu disertai perasaan cinta. Artinya ada kepikiran kalau tidak sukses. Itu saya kira Pak pemahaman saya terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Soekarno. Memang sulit hidup dengan tetangga, sulit hidup dengan bangsa sendiri sulit. Sebagaimana yang dihadapi oleh pemerintah menghadapi oposisi yang suka berkuar-kuar suara miring di luar. Kalau di Raudatul Iman mungkin guru akan terasa berat menghadapi siswa yang malas,
yang otaknya tidak tajam-tajam, itu insya Allah tugas yang berat bagi guru. Oleh karena itu maka saya mengharapkan kedisiplinan di semua lini. Artinya pertama yang harus disiplin saya harapkan dewan guru, karena kalau guru disiplin insya Allah murid akan lebih disiplin. Kepada para siswa saya juga mengharap murid yang baik adalah murid yang patuh, tidak melanggar undang-undang, disiplin terhadap segala kegiatan. Makanya saya harapkan agar budaya disiplin ini benar-benar dilaksanakan. Seperti saya melihat tadi, bendera sudah dikibarkan, masih siswa ada yang baru datang, itu ke depan tidak baik. Kalau sudah jamnya 7.30 jangan dilewatkan, karena ini menjadi budaya yang tidak baik. Disiplin pada waktu menjadi bekal kesuksesan. Disiplin di segala tingkatan. Juga saya mengharapkan kebersihan, sebab Rasulullah mensabdakan an-nadhafatu minal iman, itu benar-benar luar biasa kalau kita direnungi, kalau kita renungkan. Karena dari kebersihan itu segala program yang baik akan lahir. Dari kebersihan semangat akan lahir kembali. Seperti orang yang sudah berkeringat, kalau bersih mandi maka akan bangkit semangat kembali. Ketika tidak bersih maka kelesuan yang akan kita lihat di hadapan kita. Oleh karena itu saya sangat berterima kasih kepada tim aplikasi yang telah melaksanakan kebersihannya, walaupun banyak pendapat tidak sama. Selamat bekerja terus, jangan dengarkan, laksanakan, bikin Raudhatul Iman ke depan semakin glowing. Sanggup, harus sanggup. Semakin bersih, guru juga harus rapi. Kalau di kantor jangan membuang puntung rokok, itu menjadi budaya yang tidak bagus, tidak enak dipandang mata. Jadi kalau puntung rokok letakkan pada asbaknya. Dan petugas kebersihan juga laksanakan agar di ruangan, di kantor, di ruang kelas juga bersih. Ini harapan dari saya, masih banyak yang lain. Artinya dari kedisiplinan dan kebersihan ini, insya Allah ke depan Raudhatul Iman berubah, akan lebih maju. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Atas kesalahan juga kekeliruan dan kekurangan mohon dimaafkan, baik disengaja atau tidak disengaja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan harapan semoga ke depan Allah membimbing langkah kita menjadi insan yang lebih baik, menjadi lembaga yang lebih baik dan maju. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جميع الحاجات وبدعنا نشهد أرفعنا بيك وطعنا الدرجات وتبلغنا بأصفايات وحفظ حياتنا. اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا آمنة مطمئنة، آمنة مطمئنة، آمنة مطمئنة برحمتك يا أرحم الراحمين، وبلدة طيبة وربا غفور. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وجميع تلاميذنا وتلميذاتنا من علماء الصالحين الخاشعين المتقين الزائرين إلى يا الله يا قاضي الحاجات بحاجاتنا يا الله نسألك رضا والجنة ونعوذ من شهوتك والنار يا عليم السر منا لا تهتك سوء وعافنا واعف عنا وكلنا حيثنا يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا الفاتحة. Penghormatan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat. Dat. Datang. Dat. Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara.